Ya, terima kasih Mbak Nadia. Kepada apa, PKU Serung ya, Ustadz Adi Hamid ya, tolong itu Mbak Nadia dijadikan co-host itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian yang terhormat, ya, saya ingin menyapa nih yang setelah hadir di sini. Ada Eyang Hayatul Masudi, Eyang Hisham. Wah, luar biasa nih, rajin mengikuti kajian Sirah Nabawiyah secara online. Ya. Jadi mereka walaupun sudah sebut tapi juga gaul juga ini ya, melek digital. Rajin bermedsos pula. Kemudian ada Bu Emi Dayanti. Ini calon anggota legislatif dari Partai Umat. Wah, daerah pemilihan Pejagoan, Lirong, dan Petanahan. Ada Mbak Karima, ini kayaknya baru nih, Mbak Karima nih, saya belum begitu mengenal ya. Selamat datang Mbak Karima. Ada Bu Rohmulyati. Bu Rohmulyati ini kepala SMA ya, SMA Muhammadiyah Ayah ya, Bu. Kemudian Bu Siti Umar Farida. Bu Siti Umar Farida juga saya belum begitu mengenal. Selamat datang Bu Siti Umar. Kemudian Melia. Oh, Melia Putih Astari. Dari Thailand ya. Eh, Sedang tugas mengajar di sana. Alhamdulillah dapat bergabung pada petang hari ini. Saya pada petang hari ini akan menyampaikan tentang uh, salah seorang sahabat Nabi yang juga seorang filantropi ya, dan dia seorang yang kaya, saudagar kaya. Nah, intinya adalah pada bagaimana generasi yang memiliki jiwa entrepreneur, sebagaimana generasi Rasulullah itu banyak sekali di antara pengikut Rasulullah adalah para entrepreneur, ya, para saudagar, dan ini memudahkan Rasulullah dalam berjuang. Nah, kita ingin bagaimana agar pada generasi muda ini tertanam etos entrepreneurship, ya, etos bagaimana dulu di masyarakat kita ini sebelum datangnya kolonialisme itu, kaum santri itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa eh, kapitalisme yang sangat positif ya, sebagaimana orang-orang Calvin di Eropa Barat dahulu. Namun kemudian karena datangnya kolonialisme Belanda, eh, itu semuanya menjadi hancur ya. Politik di masa Orde Baru sampai sekarang, ekonomi umat Islam ini hancur, terpuruk. Maka generasi yang akan datang ini hendaknya memiliki jiwa entrepreneurship. Ya. Kita tahu bahwa pergerakan umat zaman dahulu dalam SI ya, itu didukung oleh para pengusaha Muslim, Masyumi, ya, termasuk Muhammadiyah. Kalau tidak ada para entrepreneur, para saudagar yang kaya, membangun sekolah-sekolah, kemudian juga klinik kesehatan, kita tidak akan dapat membayangkan lahirnya organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah seperti sekarang ini. Nah, maka kita ingin menampilkan sosok Abu Bakar ya, walaupun tentu saja saya di sini sangat sedikit sekali bahan tentang kehidupan bisnis beliau. Hanya saja tetap Rasulullah, sikap kejujuran beliau, kesalehan, kemudian juga uh, pada bagian terakhir akan saya sampaikan bahwa
Orang-orang yang diajak oleh Abu Bakar untuk masuk Islam ternyata adalah juga sesama pedagang ya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolha, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utsman bin Affan ya. Utsman ini adalah seorang yang sangat luar biasa dan beliau juga dijadikan menantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan share screen ya di sini ya. Oke. Nah, ya sahabat Rasulullah. Nah, Abu Bakar ini oleh Rasulullah pernah dikatakan sebagai calon penghuni surga ya. Mengapa? Nah, ini ada hadisnya ya. Hadatsana Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar itu berarti oh, Abdullah bin Umar ya. Hadatsana Marwan yakni Al-Fazari an Yazid Asyja'i an Abi Hurairah ya, dari Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aswa minkumul yawma sha'iman qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Nah, jadi begini ini. Saya langsung jelaskan saja. Abu Hurairah ya itu meriwayatkan bahwa itu ketika bersama para sahabatnya bertanya kepada para sahabatnya itu, "Ah, siapa di antara kalian di pagi ini yang sedang berpuasa?" Ya kan? Yang sedang berpuasa. Nah, Abu Bakar menjawab, saya. Nah, jadi yang lain tidak ada yang jawab, hanya Abu Bakar yang menjawab, saya. Oh. Kola, kemudian Rasul bertanya, "Faman tabi amin kumul yawma janazatan." Yang sepagi ini sudah bertakziah, sudah mengantarkan jenazah untuk dimakamkan. Nah, kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Nah, saya wahai Rasulullah, lagi-lagi yang jawab Abu Bakar. Nah, Rasulullah bertanya lagi, "Faman at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa sepagi ini yang sudah memberi makan kepada orang miskin? Ya, Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Wah, hebat juga. Kemudian Rasul bertanya lagi, saudara-saudara, "Faman ada minkumul yawma maridhan?" Nah, apakah ada di antara saudara-saudara di sini yang sudah menjenguk orang sakit? Tidak ada yang jawab, kan belum ada orang yang sempat nengok orang sakit. Abu Bakar Rasulullah geleng-geleng kepala ya. Kemudian beliau bersabda, maj tama'ana fi imri'in illa dakhalal jannah. Ya, kalau ada seorang yang sudah mengerjakan itu semuanya, ya tentu orang itu adalah merupakan calon penghuni sorga. Luar biasa ya Abu Bakar ini ya. Jadi di saat orang lain belum melakukan kebaikan, nah ini ya terjemahannya tadi itu. Jadi Rasulullah bertanya siapa di antara saudara-saudara yang hari ini berpuasa? Ternyata Abu Bakar menjawab, saya sedang berpuasa. Adakah di antara kalian yang sudah bertakziah? Ternyata Abu Bakar sudah. Yang menengok orang apa? Menengok orang sakit? Abu Bakar sudah. Memberi makan pada orang miskin? Sudah juga. Wah, ada 4 hal dari oleh Abu Bakar. Ya memang betul-betul calon penghuni surga. Maka
Jika Abu Bakar menjadi sahabat Rasulullah yang utama, tidak mengherankan, ya. Dan beliau pun menjadikan Abu Bakar sebagai mertuanya, ya, karena Rasulullah menikahi putri Abu Bakar, yaitu Aisyah. Nah, Abu Bakar ini uh, nama yang lain, itu Atik, yang terbebas. Uh, dalam Al-Quran juga ada di ini ya, wal yaktu tafatahum wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya kamu itu bertawaf di rumah atik, artinya rumah yang rumah pembebasan, ya. Ya macam-macam makna dari atik ini. Nah, mengapa diberi nama Atik? Karena ibunya yang tidak punya anak lelaki merasa hidupnya sia-sia. Jadi di Arab itu pada masa sebelum Islam, seorang yang tidak punya anak laki-laki itu dianggap uh, tidak beruntung. Jadi uh, maka mereka itu selalu berusaha agar punya anak laki-laki. Jadi kalau juga ada punya anak laki-laki, mungkin akan mengadakan pesta, kan? Sementara kalau dapat anak perempuan tidak dirayakan, mereka tidak terlalu bahagia. Gitu. Maka Nabi kemudian uh, mengubah kebiasaan mereka itu. Ayo, ketika dapat anak perempuan juga harus harus bergembira juga, tunjukkan bahwa kamu sama dengan anak laki-laki. Ya, ya kalau anak perempuan hanya satu, maka kalau kegembiraan kelahiran anak laki-laki ya dua lah. Artinya ya tetap di masyarakat pada waktu itu Rasulullah kalau hendak menyamakan ya anak-anak perempuan dengan anak laki-laki masih masih belum memungkinkan. Jadi bertahap. Kalau sebelumnya tidak pernah ada eh, penghargaan yang semacam itu ya, kepada ibunya Abu Bakar ini juga merasa hidupnya sia-sia. Maka ketika bayi yang dilahirkan itu adalah laki-laki, maka dia pun memberi nama Atiq, artinya ia terbebas, ya terbebas dari eh, keputusasaan hidup. Merasa hidupnya tadinya sudah putus asa ya karena tidak pernah punya anak laki-laki. Ya di masyarakat Arab itu masyarakat yang sangat patriarkal, kejantanan gitu kan, kelelakian gitu. Oh, ya tapi kemudian sekarang sudah berubah ya. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri sesungguhnya yang memberi nama Atik ya, karena ya terbebas dari api neraka artinya. Ada pula riwayat yang mengatakan diberi nama Atik karena wajah, karena ia banyak membebaskan para budak. Karena atoka, ya atiku itu artinya membebaskan. Ya, oke. Banyak sekali ya budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Yang sangat terkenal adalah Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam, gitu kan? Uh, dan rata-rata budak di sana Afrika hitam. Oh, dan perbudakan ini memang ya sejak zaman zaman oh ya zaman munculnya pertama kali peradaban itu ya kemudian terjadilah perbudakan. Ya. Kemudian Abu Fukaiha, Ammar bin Yatsir, yang bapak ibunya dibunuh oleh Abu Jahal ya. Fuhaira ini
yang menjadi pembantu Rasulullah dan Abu Bakar ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada Lubainah, Nadia, Ummu Ubais, Haritsah binti Al-Mu'ammil. Ya di sini saya belum mendapatkan riwayat tentang budak-budak yang lain yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar. Namun dari delapan yang riwayatnya itu kita kenal, termasuk Abu Fuhaira ini. Abu Fuhaira juga cukup kita kenal. Kemudian Abu Fuhaira ini terbunuh dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah. Ya. Abu Fuhaira yang sudah bebas menjadi orang bebas dikirim oleh Rasulullah bersama 40 orang yang bertugas untuk berdakwah di suku Bani Amir. Mereka terjebak ya, karena salah faham atau bagaimana mereka itu diserang oleh sebagian dari suku Bani Amir itu. Padahal mereka datang itu sebagai juru dakwah ya, jadi tidak memiliki persiapan untuk bertempur. Nah, di antara orang yang terbunuh itu adalah Abu Fuhaira. Ya, juga dinamakan As-Siddiq, mendapat gelar As-Siddiq karena dialah orang yang pertama mempercayai Rasulullah ketika Rasulullah menceritakan tentang pengalaman beliau, pengalaman spiritual beliau melakukan Isra dan Mi'raj sebagai sebuah pengalaman spiritual yang dan kemudian mendatangkan ilham dan hikmah yang besar sekali bagi perkembangan perbaikan umat manusia, maka Abu Bakar Siddiq ini langsung mempercayainya. Nah, karena tanpa reserve dalam meyakini kebenaran apa yang dialami oleh Rasulullah itulah maka Rasulullah itu menjulukinya dengan As-Siddiq, seorang yang pembenar. Ya. Nah, oleh Al-Quran ya, dalam surat At-Taubah, dia Abu Bakar ini disebut, tapi tidak dengan menyebutkan namanya, tapi dengan kata-kata sahabatnya, sahibuhu, sahib, sahabayi sahibu, kan? Sahibuhu dalam surat At-Taubah ketika menceritakan Nabi dan Abu Bakar itu bersembunyi di gua, ya, di gua Sur. Ya. Kemudian ada pemburu ya, orang-orang yang mencari uh, Nabi Muhammad pada waktu itu, sehingga Abu Bakar itu merasa takut. Kemudian dikatakan la tahzan, innallaha ma'ana. Nah ini dia. Nah, ayatnya auzubillahi tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Ketika ia berkata kepada kawannya, kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu bersedih, la tahzan, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi farus sufla wa kalimatullahi hiyal alia wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya, tidak menolong Muhammad, ya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah, mengusir Nabi Muhammad dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang. Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepadanya di sini adalah Abu Bakar, la tahzan,
janganlah kamu berduka cita, sungguhnya Allah beserta kita. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Duka. Maka ada buku ya, sebuah buku yang judulnya La Tahzan. Jangan bersedih ya, ditulis oleh seorang ya motivator dari Mesir ya, namanya Aid Al-Qarni. Ya, La Tahzan. Nah ini penting penting juga nih untuk menyemangati kita ya, kalimat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Di sana anak takut dan jangan kamu bersedih. Sungguhnya Allah bersama kita. La tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Bagus juga ini ya untuk memotivasi diri kita sendiri. Agar jangan selalu takut memulai sebuah usaha, sebuah bisnis. Dan juga jangan sedih jika kita ada kemalangan menimpa kita. Ayo, walaupun kita sedang jatuh, ayo kita bangkit lagi, jalan lagi dan berlari lagi. Nanti kalau saatnya kita jatuh lagi, ya bangun lagi, berjalan lagi, berlari lagi. Nah, itu terus. Itulah seorang entrepreneur sejati ya, sesungguhnya ya. Bukan orang yang punya uang, wah, di bank uang yang banyak atau tidak, atau punya. Nah, bukan itu ya. Ya untuk apa? Kalau tidak memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya. Yang namanya kekayaan itu terkait dengan kekayaan adalah tanggung jawab. Apa kekayaan kita ini mendatangkan manfaat buat orang-orang di sekitar kita apa tidak? Kan? Kita punya rumah bagus, ya. Tapi orang-orang di kanan kiri kita itu rumahnya gubuk. Tidak ada artinya kekayaan yang kita punya itu. Oke, baik. Nah, kemudian ya, saya sampaikan di sini pada waktu kecil disebutkan ia bernama Abdul Ka'bah Ibnu Abi Kuhafah. Anak bapaknya namanya Abu Kuhafah. Ya. Dalam sirah Ibnu Hisham ditulis bahwa Rasulullah memberi nama dan Abu Bakar lahir 27 Oktober 573 di Mekah. Ya, jadi 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah ya, lebih muda 2 tahun di sini ya. Ya ini kalau mengenai tahun dan tanggal ini ya mungkin saja ada sedikit uh, perbedaan dengan berbagai riwayat ya, tapi tidak masalah. Dan wafat di Madinah uh, kemudian nama Abu Kuhafah yang sebetulnya adalah Utsman bin Amir bin Amr, ini nama bapaknya ya. Jadi masih ada hubungan dengan keluarga Nabi ya. Uh, dari Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini adalah leluhur orang-orang. Nah, Abu Bakar ini merupakan seorang ahli genealogi ya, ilmu tentang apa silsilah. Nah, dia orang yang sangat lembut kepada kaumnya. Kaumnya juga senang ya, mencintai Abu Bakar karena dia orangnya dermawan. Dia sangat tidak tega melihat orang lain menderita. Ada budak, ya, walaupun dia tidak mengenal budak itu sedang disiksa oleh
Kemudian setelah itu dibebaskan. Oh, betapa kayanya Abu Bakar ya. Jadi dia orang yang tidak sekedar kaya ya, ya luar biasa lah, bohir, seorang yang benar-benar tajir ya. Tajir sendiri artinya pedagang ya. Ghani, dia orang yang kaya, the rich man, ya. Crazy rich. Jadi yang wah, ya tapi kekayaannya itu ada tanggung jawab ya. Jadi ketika ada orang menderita, dia berusaha untuk membebaskan penderitaan orang itu. Ada tanggung jawab sosial di situ. Ya, jadi tidak hanya sekedar kaya, punya harta banyak, kan? Punya tanah di mana-mana, ratusan ribu hektar ya untuk apa? Kalau eh, ternyata di sekitarnya banyak orang-orang yang tidak punya rumah bahkan. Nah, ini pedagang kaya, pada bergaul dan luas pengetahuan. Dan pengetahuan eh, yang spesial adalah tentang silsilah Quraisy. Ya. Dan juga banyak orang yang datang menemuinya untuk membicarakan berbagai macam masalah dari bisnis, tentang ilmu, atau meminta nasihat dan juga pertolongan. Ya. Tentu banyak orang yang juga datang untuk pinjam Abu Bakar ini. Nah, beliau seorang ahli genealogi ya, jadi ahli silsilah. Maka setiap kali ada orang datang, tinggal menyebutkan kamu itu dari bin siapa. Maka Abu Bakar sudah tahu, oh ini berarti dari suku ini, itu kan hubungan dengan orang-orang Quraisy bagaimana. Nah, luar biasa. Dan mereka kadang sampai 15 sampai 20 di luar kepala. Ya, nah ada suatu hal yang menarik ya. Jadi peristiwa di masyarakat Mekah di masa jahiliyah sebelum kenabian itu ada peristiwa yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul itu bisa juga disebut sebagai liga persekutuan orang-orang yang bijaksana, bijak bestari. Nah, ceritanya setiap sore Rasulullah datang berkunjung ke rumahnya dan uh, Abu Bakar dan Rasulullah ini memang sudah akrab sejak kecil. Nah, Rasulullah memiliki kenangan yang indah saat ia diajak kakeknya, Abdul Muttalib, menghadiri kesepakatan para pemimpin Quraisy yang disebut Hilf. Hilfudul itu yang diadakan di rumah Abdullah bin Jud'an. Ini seorang orang tua di Mekah yang sangat dihormati ya, Abdullah bin Jud'an ini bersama bapaknya Abu Quhafah. Helful Fudul itu adalah kesepakatan orang-orang bijaksana, para tokoh Quraisy, pemimpin-pemimpin keluarga di Quraisy itu mengadakan kesepakatan bahwa datang ke Mekah maka tidak boleh dizalimi. Dan jika ada orang yang terzalimi, ya maka orang yang terzalim ini harus dibela dan yang melakukan kezaliman itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Luar biasa. Kesepakatan ini, kesepakatan untuk menegakkan keadilan kepada siapapun. Ketika belum turun wahyu di situ, belum ada kitab suci. Berarti walaupun mereka itu adalah para penyembah berhala, orang-orang Arab itu adalah para penyembah berhala, tapi tidak berarti mereka tidak memiliki akhlak. Tidak berarti mereka itu tidak mampu
kebijaksanaan yang tinggi, suatu nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Nah, artinya apa? Nilai-nilai kemanusiaan itu, sebuah kebijaksanaan itu bisa saja disusun oleh orang-orang yang berbeda budaya dari kita, berbeda keimanan dari kita. Tapi mereka itu mampu. Sementara bisa saja, naudzubillah min dzalik, kita walaupun mengaku sebagai orang yang beriman, namun tidak mampu mewujudkan keadilan bahkan kepada masyarakat kita sendiri. Nah, tidak adanya keadilan yaitu diantaranya adalah disparitas yang sangat tinggi ya, antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Bayangkan, oh di lingkungan kita itu sedikit. Paling orang cuma punya tanah ya yang dia tinggali itu tanah sepetak dua petak, kemudian di atasnya dibangun rumah, yaitu untuk tempat tinggal itu. Sementara ada satu orang punya tanah dan dia bilang tanahnya itu 500.000 hektar. Masya Allah. Ini dipakai oleh sendirian. Padahal kita itu ya tinggal ya paling apa di sebuah rumah yang ukurannya berapa? 10 kali 20 meter ya, 200 meter persegi atau 300 meter persegi. Udahlah, 500 meter persegi. Wow, itu sudah rumah yang sangat besar. Loh ini ada satu orang memiliki tanah 500. Itu bagaimana dia memilikinya ya? Eh, dulu transaksinya harus dipertanyakan itu. Ini itu kan demi keadilan, gitu kan? Orang boleh boleh hidup kaya itu boleh, tapi hendaknya ya eh, antara masyarakat yang miskin dan kaya itu jaraknya itu jangan terlalu tinggi. Nah, jangan terlalu besar. Ya, kalau kebanyakan orang makan satu piring, kemudian ada orang yang makan 3 piring, ya oke lah ya. Biasa pakai ayam satu. Di satu sini orang makan ayam aja susah, oh semua dia itu ayamnya berlimpah itu. Nah ini kan tidak benar. Nah, nah artinya apa? Kita walaupun orang yang beriman punya punya undang-undang dasar, punya Pancasila, tapi tidak mampu mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang full ini. Mereka orang-orang jahiliyah masih menyembah berhala, namun mampu mewujudkan sebuah tatanan yang adil. Nah, inilah yang harus menjadi refleksi kita ya. Jadi yang namanya keadilan itu uh, ya tidak selalu apa datang kepada kita. Orang-orang lain pun mampu mewujudkan. Oke, baik. Nah, Rasulullah bersabda juga ya, semua orang yang kuajak untuk masuk Islam pada awalnya ragu-ragu dan banyak pertimbangan. Kecuali Abu Bakar, ia sama sekali tidak ragu. Ia langsung percaya kepadaku dan beriman. Nah itulah makanya dia, diberi julukan As-Siddiq. Binti Abdul Uzza tidak ikut beriman sehingga Abu Bakar menceraikannya. Ia kemudian menikah dengan Ummu Ruman yang kelak melahirkan Aisyah, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman yang dinikahi oleh Rasulullah. Semua anak Abu Bakar mengikuti jejaknya beriman kepada Rasulullah kecuali seorang anak yang bernama Abdurrahman ya, tidak mau beriman. Oke, baik.
saat berhijrah, anak perempuannya yang bernama Asma, nah itu selalu mengantarkan makanan dan perbekalan saat bapaknya yaitu Abu Bakar bersama Rasulullah bersembunyi di Gua Sur ya, selama beberapa hari di sana. Jadi sekeluarga itu ikut berjuang demi agama. Oke, baik. Uh, Sifat Abu Bakar itu dia seorang yang sangat dermawan. Selalu memberikan bantuan kepada para kerabatnya yang miskin. Di antara kerabatnya itu ada yang bernama Mistah ibnu Usaksah. Nah, kelak Abu Bakar mengetahui bahwa Mistah adalah salah seorang yang menyebarkan kabar bohong tentang Aisyah pada saat terjadi hadisul ifki, berita bohong, berita mengabarkan bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Utsman bin Mu'attal, Ibnu Mu'attal. Nah, nah, ternyata yang diantara yang menyebarkan itu ada Mistah, ada juga penyair Rasulullah itu Hasan bin Sabit. Ya. Nah, padahal Mistah ini adalah keponakan Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun marah. Kemudian sedulur ditolong tapi malah mentung. Nah, gitu kan. Mendengar itu Nabi kemudian menegur Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu Mistah itu kan keponakanmu. Ya. Kalau bukan kamu yang membantu, lalu siapa yang akan membantu Mistah? Dan bagaimana dia bisa hidup menghidupi keluarganya kalau tidak kamu bantu? Nah, Rasulullah menegur Abu Bakar itu sambil membacakan surat An-Nur ya, ayat 22. Nah, kemudian Abu Bakar pun ya menyadari eh, apa kesalahannya, kemudian dia pun tetap membantu ekonomi Mistah. Bagaimana bunyi surat An-Nur itu? Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun. 22. Nah, ini merupakan teguran buat mereka, ya buat kita, ya. Kalau kita mempunyai kelapangan, ya, punya makanan yang berlebih, uang yang berlebih, ya, maka kita hendaknya membantu kerabat kita. Walaupun kerabat kita kadang-kadang tidak tahu berterima kasih, gitu kan. Selalu aja nyinyir, selalu bikin ini ada saudara selalu kita bantu gitu kan. Loh, kita mengadakan pengajian mengundang orang banyak kayak gitu, orang-orang pada datang, lihat saudara kita itu sendiri malah nggak pernah datang. Wah, oh yang apa, ada acara kita lagi susah kayak gitu kan. Orang-orang lain paham gitu ikut membantu. Loh, ini saudara kita yang selalu kita berikan bantuan malah itu karena ada kecengkelan begitu. Tapi ya kita tidak boleh lalu kemudian uh, apa menghentikan bantuan kita. Oke, baik. Ya, dia seorang yang sangat perasa ya. Aisyah dulu pernah meminta kepada Rasulullah agar tidak menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat karena Abu Bakar itu orang yang selalu menangis
itu bacaan sholatnya itu terganggu, kan? Nah, namun juga sekali-kali beliau juga tegas ketika beliau itu memerangi orang-orang Yamamah, ya, orang-orang Najd yang tidak mau membayar zakat, memerangi Musailamah Al-Kadzab. Nah, ini ada sebuah pidato ya pesanan pada Usama ketika dia hendak berangkat ya ke Kuda, berkhianat, jangan mempunyai janji, jangan menganiaya jasad musuh yang telah mati. Nah, ini jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh perempuan, jangan memotong batang kurma, jangan membakar dan jangan menumbangkan kayu-kayuan yang berbuah. Wah, luar biasa ini. Ada waktu perang ini loh. Jangan menyembelih kambing, sapi, dan unta kecuali sekadar untuk dimakan. Kalau kamu ketemu dengan suatu kaum yang telah menyisihkan dirinya dalam gereja, hendaklah dibiarkan saja. Karena Romawi, yang Kristen. Kalau diberi makanan oleh orang lain, hendaklah membaca nama Allah ketika memakannya. Berbuatlah dengan apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu di negeri Uda'ah. Jangan engkau lalaikan sedikit pun perintah Muhammad. Wahai Usama. Ya. Nah, ini dia orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Utsman bin Affan. Nah, dia seorang saudagar. Ya. Ini adalah kawan kolega bisnis Abu Bakar semua. Sepupu Nabi ya, Zubair. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kita sudah tahu cerita tentang Abdurrahman bin Auf ini. Ya. Orang yang sangat lihai dalam berbisnis. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia termasuk jenderal. Jenderal di masa Umar untuk menaklukkan Persia. Dia juga seorang saudagar. Tolhah Ibn Ubaidillah. Nah, ini 5 orang ini adalah orang-orang sangat berpengaruh. Alis di zaman Rasulullah, ya. Nah, kita ingin punya ini orang-orang Islam itu harus memiliki jiwa spirit of capitalism, ya. Jiwa entrepreneur, jiwa bisnis, jiwa saudagar. Di sini yang caleg yang Muslim mana gitu kan? Ya Allah, bikin baliho aja susahnya minta menang kita ini. Oke, nah kemudian Abu Bakar juga pernah minta kepada Nabi untuk memberikan sebuah doa yang akan dibacakannya pada waktu sholat. Nah, kemudian Nabi memberikan doanya itu ini. Nah, ini penting ya, bisa juga dibaca pada waktu sholat ya, setelah setelah doa pada waktu kita tahiyat ya, di akhir di ujung. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmati aku, sungguhnya Engkau zat maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oke, baik. Ternyata sudah habis ini materi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan ya? Silakan Mbak Nadia. Ya, terima kasih Ustadz Abdul atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari Pak Asis Kayunanto. Kaya soleh tapi hisab di akhirat panjang sedangkan miskin soleh ringan hisabnya tapi miskin berisiko kalau tidak beriman jadi orang yang kufur. Posisi tengahnya yang aman selamat dunia akhirat bagaimana Ustadz? Aziz ya. Begini Ustadz ya, semua semua ada resikonya. Tapi apa hidup hidup ya punya uang ya beresiko, nggak punya uang beresiko, lebih baik beresiko tapi punya uang kan. Jadi uang Islam itu harus punya uang, harus kaya.
Karena agama itu ditentukan oleh kemuliaan dunia, ya, oleh kekayaan para pemeluknya. Kalau umat Islam kaya, menguasai ekonomi, ya, mau bikin panti asuhan, oh, cepat. Mau bikin masjid, cepat, itu kan. Memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar Muslim, cepat, bisa. Lalu kalau umat Islam itu miskin semuanya, bagaimana? Itu kan gimana? Gitu loh. Jadi harus kaya ya, dan uh, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ya bukan hanya dengan sholat malam atau puasa Senin Kemis ya. Orang yang ya sholatnya biasa-biasa saja gitu kan ya. Baca Al-Qur'annya ya biasa lah, tidak mungkin tidak begitu fasih. Tapi orang itu membangun perusahaan, mempekerjakan ratusan orang, dan orang-orang itu bisa mendapatkan nafkah dan menghidupi keluarganya, maka orang itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi orang yang soleh itu bukan orang-orang yang yang ya selalu ceramah gitu seperti saya gitu, tidak. Yang menekuni ilmu ya, meng sains, sehingga manusia itu adalah orang-orang yang mukmin sejati, itu yang dekat kepada Allah. Maka eh, umat Islam makanya harus menguasai dunia ini. Harus memiliki kekuatan ekonomi ini, Ustadz Aziz ya. Uh, Orang miskin berisiko jelas bisa kadal fakru ayakuna kufron ya. Orang miskin itu bisa bisa menjadi kafir. Maka umat Islam jangan itu. Anak-anak kita itu harus harus kaya. Maka tolong itu dalam pendidikan mereka diperhatikan itu. Bagaimana nilai mereka dalam membaca, dalam sains dan pelajaran matematika itu. Dan ajari mereka pula ya untuk bisa berdagang itu. Orang pedagang itu kan berarti pinter negosiasi, lembut ya, mau tidak pernah mencela orang lain ya, pedagang itu loh. Apalagi berkata-kata kasar, oh tidak itu. Nah, jadi itulah pentingnya Ustadz Aziz ya. Jadi umat Islam itu harus seperti Abu Bakar, seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf itu ya. Orang-orang kaya yang bisa mendanai Rasulullah dalam berdakwah. Ya demikian Ustadz Aziz ya. Terima kasih atas pertanyaannya ini. Ya Mbak Nadia, wah kita sudah 1 jam ini Mbak Nadia ini. Saya kira cukup ya Mbak Nadia ya. Oke. Baik. Ya saya tutup ya dengan baca doa bersama-sama. Wah ini ada Pak Ustadz Ajuslan Kerubun ini. Wah, guru SD Aisyah ya dari Kota Tegal. Selamat datang. Ini Ajuslan Kerubun ini orang orang Seram, orang orang Maluku, tapi sudah sangat Jawa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita senantiasa dikaruniai Allah dengan kesehatan, rezeki yang luas, ya, dan bagaimana agar generasi muda Muslim ini adalah orang-orang yang memiliki kelapangan dan kemandirian di bidang ekonomi, memiliki jiwa entrepreneur, jadi para pebisnis ya, untuk membantu dakwah dan perjuangan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas lancarnya kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan serta pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jazakillah, jazakumullah khairan kasiran atas kehadiran hadirin dan Ustadz Abduh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.